Uki kan siswa kelas 12. Iya Bu, saya kelas 12 IPA sama dengan Rani. Sebelumnya Uki sudah pernah datang ke ruang BK? Belum Bu, ini pertama kalinya saya ke ruang BK. Bagaimana kesanmu terhadap ruangan ini? Ruangannya cukup adem dan jauh dari keramaian, tapi sejujurnya saya sedikit merasa takut berada di ruangan ini Bu. Kamu tidak perlu takut, teman-teman kamu juga banyak yang datang ke sini. Iya Bu, tapi kamu tidak perlu takut dan ragu datang ke sini untuk berkonsultasi dengan ibu, karena ibu di sini sebagai konselor. Tugas ibu memberi layanan untuk membantu siswa menghadapi setiap masalah atau sulit dalam mengambil keputusan. oh begitu ya Bu. Menurut kamu, apa peran konselor dalam proses konseling? Menurut saya konselor itu tugasnya untuk menghadapi masalah siswa Bu. Sebenarnya yang kamu katakan itu keliru. Di sini ibu sebagai konselor berperan sebagai fasilitator dalam proses konseling yang membantu kamu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan apa yang kamu alami secara jujur serta mampu menemukan sendiri jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Seperti itu ya Bu. Saya akan berusaha aktif dalam proses ini Bu. Tapi saya tidak mau Bu, jangan sampai teman saya tahu Bu. Soal itu kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ada kode etik yang menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh begitu ya Bu. Sebelum kita mulai membahas permasalahanmu, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan waktu yang diperlukan untuk proses konseling ini. Apakah 30 menit sudah cukup untuk melakukan proses konseling? Iya Bu, saya rasa sudah cukup. Baiklah, kita sudah menyepakati waktu yang digunakan dalam proses konseling ini. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi. Saya sedih Bu, karena belakangan ini saya sering dimarahi oleh guru-guru. Sering dimarahi? Kenapa? Mungkin karena saya tidak mengerjakan tugas Bu. Coba kamu ceritakan hal-hal apa saja yang membuat kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Saya kadang merasa bosan Bu, mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah dan setelah pulang dari sekolah saya masih harus ikut les. Belum lagi saat pulang ke rumah saya harus mengerjakan PR. Jadi kamu merasa bosan dengan aktivitasmu yang itu saja? Iya Bu, kalau saya bosan, saya lebih memilih tidur daripada mengerjakan tugas saya. Dan juga saya tidak ingin terlalu lelah, saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri. Saat kamu tidur, ada baiknya lebih awal apa kamu menggantikannya dengan bangun tengah malam atau bangun subuh untuk mengerjakan tugasnya? Tidak Bu, saya tetap bangun seperti biasanya. Jadi, meskipun kamu telah lebih awal, kamu tetap bangun seperti biasanya dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar Bu, seharusnya saya belajar dengan giat karena sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan, kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Bu, saya merasa bingung karena saya itu takut dalam ujian itu saya gagal. Terus, saya butuh motivasi yang bisa membuat saya semangat belajar. kamu butuh motivasi untuk belajar karena kamu takut akan gagal dalam ujian. Iya Bu, kalau saya begitu terus saya akan gagal dalam ujian Bu. Jadi, kamu merasa tertekan menghadapi ujian. Iya Bu, saya takut gagal Bu. Kalau saya gagal, orang tua saya pasti akan marah dan teman-teman saya akan menjauhi saya. Ibu mengerti dengan perasaanmu berdasarkan ceritamu. Kamu mulai bosan belajar karena jadwal belajarmu terlalu padat. Iya Bu, memang betul. Ibu paham dengan apa yang kamu alami sekarang. Pada dasarnya, kita memang akan mudah bosan ketika menjalani aktivitas itu saja. Apalagi di umur kamu yang sekarang ini. Suka mencoba hal-hal yang baru dan menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, kumpul dengan keluarga, ataupun jalan-jalan dengan teman-teman sebaya
dapat menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih, Bu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan apa hal yang mampu membuat kamu merasa semangat. Biasanya sih saya mendengarkan musik, nonton bioskop, dan jalan-jalan bersama dengan teman saya. Nah, oke. Kamu sudah tahu hal yang membuat kamu bersemangat. Jadi, apa rencanamu untuk menghilangkan kebosananmu dalam belajar? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar saya dengan baik, merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman saya saat weekend saja minimal 2 kali sebulan, dan sesekali mendengarkan musik saat saya sudah mulai bosan belajar. Bagus, kamu telah menemukan solusi yang ibu pikir sangat tepat. Dan apa kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh? Tentu saja, Bu, saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Ibu yakin kamu bisa. Kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang terbaik untuk kamu sendiri. Baik, Bu, saya senang sekali jika hal ini benar-benar bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan giat belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ibu sangat senang mendengarkan antusiasme. Apa masih ada hal lain yang ingin kamu sampaikan? Saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Berhubung waktu kita sudah habis, mari kita akhiri proses konseling ini. Sebelumnya, mari kita simpulkan hasil pembicaraan kita. Di awal Uki mengatakan bahwa prestasi dan Uki menurun. Semua itu diakibatkan karena merasa jenuh dengan jadwal belajar yang padat dan tidak memiliki semangat belajar. Kemudian dalam mengatasi masalah tersebut, Uki merencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu jalan-jalan dengan teman-teman sebaya saat weekend, dan sekali mendengarkan musik ketika Uki mulai bosan belajar. Bagaimana Uki? Ya, Bu, saya akan berusaha agar kejenuhan saya yang saya rasakan sekarang ini bisa segera saya atasi dan dapat semangat kembali dalam belajar. Ibu senang sekali mendengarnya. Bagaimana perasaan Uki sekarang? Saya juga merasa senang dan lega, Bu. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi, setelah konseling ini berakhir, rencana apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memulainya dengan mengatur ulang jadwal belajar, meluangkan waktu jalan-jalan saat weekend agar tidak bosan dengan rutinitas harian, dan sesekali mendengarkan musik saat mulai bosan belajar. Bagus, semoga kamu bisa sungguh-sungguh menjalankan rencana yang telah kamu buat. Nah, kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri. Dan jangan sungkan lagi untuk datang menemui Ibu jika memiliki kesulitan. Baik, Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang dan lega. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi ingin kembali ke kelas ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.